Shalom saudara-saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Saudara-saudara, mari kita akan lihat tema daripada firman Tuhan yang akan kita dengar adalah hikmat. Hikmat ini adalah salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Jadi ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, maka salah satunya saudara dan saya akan menerima hikmat. Amin saudara. Amin. Ya. Jadi ada orang yang berkata, bukankah karunia itu diberikan kepada orang masing-masing menurut kerelaan hatinya, hati Tuhan? Saudara-saudara, memang benar yang tertulis demikian. Tetapi bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu memiliki segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu dari Sang Kepala memenuhi kita, tubuhnya. Supaya kita anggota tubuhnya ini dapat memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab, lihatlah secara kontekstual, bukan sebagian-sebagian. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus. Dan yang akan kita bicarakan salah satunya adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Ini penting sekali saya tandaskan bahwa kita semua harus mempunyai karunia hikmat. Saudara-saudara, karunia hikmat itu ditaruh yang paling atas dari semua 9 karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita akan lihat. Nah, kalau saudara baca di dalam ayat 8, 9, 10 dari 1 Korintus pasal 14, maka yang pertama-tama Tuhan membicarakan melalui Rasul Paulus adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Setelah itu karunia pengetahuan, setelah itu karunia iman, setelah itu karunia menyembuhkan, setelah itu karunia mujizat, setelah itu karunia bernubuat, setelah itu karunia membedakan roh, setelah itu karunia bahasa roh. Dan yang terakhir adalah menafsirkan bahasa roh. Tentu saudara-saudara, Tuhan membicarakan ini ada maksudnya. Saudara-saudara, walaupun saudara itu berkata-kata dalam bahasa roh seperti jemaat di Korintus, walaupun saudara itu bisa menafsirkan bahasa roh seperti jemaat di Korintus, walaupun saudara itu bisa membedakan roh seperti jemaat di Korintus, tetapi ingat baik-baik saudara, jemaat yang di Korintus walaupun dia itu penuh Roh Kudus dan saudara-saudara bisa membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, tetapi sesungguhnya jemaat di Korintus itu seperti bayi. Apa maksudnya seperti bayi? Di situ terjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita harus kejar itu yang namanya berdoa dalam bahasa roh sebagai bukti bahwa kita dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, walaupun saudara bisa menafsirkan bahasa roh dan membedakan roh saudara-saudara, atau saudara bisa bernubuat saudara-saudara, tetapi seperti jemaat di Korintus, Paulus mengatakan dia masih baby. Kenapa masih baby, saudara-saudara? Karena saudara-saudara,
karunia dasar ini harus terus dikembangkan. Jangan saudara bilang, oh aku rasa hadirat Tuhan, kalau begini saya nggak rasa hadirat Tuhan. Saudara-saudara nggak cukup di situ. Ya, saudara harus terus menumbuhkan sampai saudara punya pengetahuan. Dan kalau saudara sudah punya karunia pengetahuan, harus ditumbuhkan terus menjadi namanya karunia hikmat. Nah, nanti masing-masing poin ini ada ceritanya masing-masing dan kita akan mendengar sebentar. Tetapi khusus hari ini pagi ini kita hanya membicarakan mengenai karunia hikmat. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat next. Ya, ini saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 8, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saudara, mulai ayat yang ke-8, ini mengenai karunia berkata-kata dengan hikmat. Sebab kepada yang seorang roh, maksudnya Roh Kudus, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi saudara-saudara, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat itu bukan dari pikiran kita, juga bukan dari pikiran orang lain. Tetapi berkata-kata dengan hikmat itu adalah diberikan oleh roh. Rohnya besar atau roh kecil? Besar. Saya belum mendengar jawaban saudara. Roh besar atau roh kecil di situ? Besar. Besar. Artinya apa? Roh Roh Kudus, bukan roh kita. Tetapi Roh Kudus bukan juga dari pikiran kita, tetapi ini dari Roh Kudus. Jadi di manakah Roh Kudus tinggal? Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Kalau roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara rajin berdoa di dalam roh, dan terus saudara engkau dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam roh, jiwa, dan tubuhmu, saudara-saudara, engkau akan memperoleh yang namanya karunia berkata-kata dengan hikmat. Jadi kita masing-masing tidak boleh berkata-kata menurut hikmat kita, tetapi kita harus berkata-kata menurut hikmat Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, jadi dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, nanti saudara akan lihat yang namanya pengetahuan ini apa. Saudara-saudara, mari kita lihat berikutnya. Ayat yang ke-9. Dan kepada seorang roh Kudus yang sama memberikan iman. Jadi saudara, kalau saudara rajin bergaul dengan Roh Kudus, kalau saudara rajin taat, saudara rajin nurut sama Tuhan Yesus, menjadi kepala dalam hidup kita, yang terjadi saudara akan punya iman. Jadi iman itu bukan diimani. Iman adalah timbul dari Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Oleh sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus, biarlah Roh Kudus itu memenuhi kita. Jangan saudara cuma bangga saya sudah menerima hidup kekal. Itu saudara baru menerima kehidupan kekal. Tetapi saudara, kita harus terus menumbuhkan supaya saudara punya karunia iman. Nah, dan yang kepada yang lain ia memberikan karunia menyembuhkan. Saudara-saudara, kalau engkau izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, menjadikan Roh Kudus itu kepala dalam hidupmu, saudara, Tuhan itu akan menyembuhkan engkau dan memakai engkau untuk mendoakan orang lain sehingga orang lain menjadi sembuh. Pengalaman di dalam gereja kita, Tuhan memakai kita bukan orang yang hebat, bukan kepada orang pandai, bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang punya jabatan. Tetapi Tuhan memberikan karunia kesembuhan ini kepada orang yang kecil, orang yang sederhana,
Bukan orang yang kaya punya jabatan, tetapi kepada mereka yang sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus yang diterima itu terus bertumbuh, menenggelamkan hidupnya. Saudara-saudara, anak-anak kecil, saudara-saudara, itu walaupun masih SMP kelas 1, saudara-saudara, itu mereka bisa ajak teman-temannya di sekolah, ayo berdoa. Kamu pengen lihat Tuhan Yesus? Kamu pengen lihat? Itu teman-teman sekolahnya diajak untuk berdoa. Ngajak berdoanya bukan begini, ayo kita berdoa. Tidak. Tapi ngajaknya, kamu pengen melihat Tuhan Yesus? Ya. Gimana kalau kita ngajak orang lain? Ayo kita ke gereja, atau ayo kita lihat Tuhan. Nah, saudara-saudara, iman seperti itulah yang membuat saudara-saudara menarik semua orang datang kepada Tuhan. Karena bukan kita yang ingin ditinggikan, tetapi Tuhan yang ditinggikan. Ingin melihat Tuhan atau ingin melihat aku? Ya, saudara, alhasil saudara-saudara penglihatan mereka bisa melihat, dan saudara-saudara mereka bisa membuat satu persekutuan dan dibawa ke gereja. Salah satunya itu Tuan Andre yang ada di sini. Ya, salah satunya. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan memakai kita bukan karena kita punya jabatan. Tuhan memakai kita bukan karena kita punya hikmat manusia, tetapi kita harus pakai hikmatnya Allah. Dari mana itu hikmat Allah? Berapa banyak engkau bergaul sama Roh Kudus dan nurut sama Roh Kudus. Kalau engkau nurut sama Roh Kudus, hadirat Allah itu akan engkau rasakan. Kalau engkau nurut kepada Roh Kudus, urapan Allah itu akan engkau rasakan. Dan urapan Allah itu bukan kita rasakan sendiri, tetapi bisa kita buktikan kepada orang lain. Orang-orang lain datang kepada Tuhan melalui kita. Ya, next. Ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Wow, saudara-saudara. Di awal kita berdiri, saudara, tante-tante itu datang di sini dengan berbagai masalah. Salah satunya itu Nona Iin. Nona Iin, kan? Saudara, yang doakan anak-anak kecil. Bukan seperti kita orang-orang besar begini. Kita mah kalau ngomong gunung pasti langsung pindah. Nah, saudara-saudara, dengan kesederhanaan, dengan kita mau dipenuhkan Roh Kudus. Dipenuhkan Roh Kudus itu apa sih? Nurut sama Roh Kudus. Gimana cara nurutnya? Saudara-saudara, cara nurutnya itu berdoa. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itulah yang kita lakukan. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saya bicara mengenai fakta, saya tidak bicara mengenai imajinasi. Ya, saudara-saudara. Saudara akan mengalami mujizat. Dan kepada yang lain, ya, itu dari roh, ya. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu bukan ucapan kita hasil mengutip Alkitab. Tapi bernubuat itu adalah apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam roh kita. Jadi ini perlu orang yang bergaul erat dengan Roh Kudus. Dimanapun kita berada, Tuhan, Engkau adalah hidupku. Karena Engkau aku hidup. Engkau adalah kepalaku. Bukan kami masing-masing punya kepala, tetapi Tuhan adalah kepala kita. Bernubuat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada banyak macam roh. Ya, selain roh Allah, ada roh manusia. Tetapi selain roh manusia, ada roh-roh jahat, roh-roh iblis, roh-roh setan. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya harus bisa membedakan. Ya, kalau saudara rasa hadirat Tuhan, saudara saya mau
memberitahukan kepada saudara, saya tidak ajari saudara untuk takut. Tetapi saudara-saudara, saudara harus percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab. Kalau engkau minta, percayalah telah menerima. Kalau engkau minta roti, gak mungkin dikasih batu. Kalau engkau minta ikan, gak mungkin saudara dikasih ular. Kalau engkau minta telur, gak mungkin dikasih kalajengking. Sejauh, perhatikan baik-baik, sejauh ada penundukan saudara kepada Tuhan yang ingin hanya menyenangkan Tuhan, apakah saudara masih punya keinginan sendiri? Hati-hati, ya. Iblis bisa bekerja melalui keinginanmu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kita harus tahu saudara-saudara, kalau kita sudah main di dalam alam roh, kita harus tahu betul-betul, kita harus penuh Roh Kudus. Artinya kita harus tunduk 100% kepada Tuhan, menghilangkan seluruh keinginan kita, dan kita hanya ingin menyenangkan Tuhan. Ya, ini yang perlu ditandaskan. Dan Tuhan itu mewakilkan kepada gembala, dan saudara harus ada penundukan dengan gembala. Saya ini S3, saudara. Di dalam S3 itu diajarkan bahwa gembala-gembala harus hati-hati dengan tim kenabian atau pendoa syafaat. Kenapa? Di dalam gereja, dari gereja karismatik, Pantekosta, karismatik, dan apostolik, itu adalah rawan dengan pemberontakan. Ya. Pemberontakan apa? Siapa yang berontak? Yang berontak bukan yang lain-lain, bukan dari tim pengembalaan, tetapi dari tim kenabian. Tim kenabian itu apa, saudara? Ya, pendoa syafaat. Ya. Saudara masing-masing bilang, aku rasa ini, aku rasa itu, Tuhan bicara begini, Tuhan bicara begitu. Itu perlu diuji. Siapa yang uji? Yang uji itu adalah gembala. Ya. Jadi kalau gembala tidak punya visi yang jelas dari Tuhan, yang Tuhan tunjukkan, gembala akan melemparkan itu kepada tim kenabian. Tim kenabian, apa yang Tuhan bicara dengan kalian? Apa yang Tuhan bisa tunjukkan kepada kalian? Ya. Tapi bukan tim kenabian masing-masing aku rasa manis, aku rasa pahit, aku rasa itu. Ya, saudara-saudara. Jadi hari Pantekosta ini kita diingatkan Tuhan. Kita harus dipenuhkan Roh Kudus. Kita ada di dalam alam Roh Kudus. Tetapi ada bermacam-macam roh yang saudara harus hati-hati di dalam hal ini. Ya, saudara, membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, bahasa roh. Saudara-saudara, waktu saya masih mahasiswa tingkat 2, pertama kali itulah saya dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saya mendapat pelatihan, saudara-saudara, dari hamba Tuhan yang waktu itu dari Belanda. Selama 10 hari full. Dan setelah itu ada juga saudara-saudara pelatihan juga yang waktu itu kalau tidak salah dari Amerika. Ya, saudara-saudara. Waktu itu dia berkata begini. Bahasa roh itu belum tentu dari Tuhan. Nah, sebetulnya saya nggak mau ngomong yang begini, ya kan? Tapi supaya saudara paham akan Alkitab, ya. Kenapa, saudara-saudara? Saya ngalami sendiri. Waktu saya pelayanan di Gunung Kidul, saudara-saudara, di gembalanya Mbak Sri, karena gembalanya itu adalah murid saya, saudara-saudara, saya sedang berdoa bersama-sama sebelum ibadah. Tahu-tahu saudara-saudara, kok saya dengar ada orang yang berdoa dalam roh. Tapi di dalam roh saya
terdengarnya itu kayak najis. Lah saya kalau suruh gambarin najis itu kayak apa, saya nggak bisa ngerti. Tapi kayaknya najis. Setelah selesai saya tanya sama gembala itu setempat. Saya tanya, V, saya bilang begitu. Itu karena murid saya ya. Kok ada orang tadi yang berdoa dalam roh? Aneh loh V, aneh ya, bukan dari Tuhan. Baru si gembala ini berkata, iya itu gila om. Ya, ya. Jadi saudara, gimana caranya supaya kalau saudara minta roti dikasih roti, kalau saudara minta ikan dikasih ikan, kalau saudara minta telur dikasih telur. Artinya kalau saudara bertindak dengan iman, pasti Tuhan kasih Roh Kudus kepada saudara. Caranya adalah saudara dan saya jangan melawan hati nurani, ya. Maka itu istilahnya saya taruh pikiran di atas roh, ya. Jadi saudara dan saya mesti belajar ini, ya. Kita belajar pada Yesus, Dia guru dan Tuhan, saudara. Tetapi saudara harus belajar kepada gembala saudara. Karena dialah yang ditunjuk Tuhan, yang ditetapkan Tuhan untuk menggembalakan saudara. Ya, saudara, seorang gembala kalau belum terima visi dari Tuhan, pasti dia ngajak berunding sama saudara. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan tunjukkan apa sama kalian. Supaya, karena saya belum terima visi apa-apa. Saudara-saudara, kebiasaan saya di kantor juga. Kalau saya sudah tahu apa yang saya harus lakukan, saya akan terus lakukan. Ya, walaupun siapapun yang menentang. Ya. Tetapi kalau saya belum pasti, saya akan berkata kepada, menurut kamu apa? Saya nggak nanya sama 1-2 orang, tetapi sebanyak mungkin saya tanya. Ya, tapi kalau di gereja, saudara-saudara, saudara harus berdoa kepada Roh Kudus. Ya, gembala akan tanya sama saudara, bukan tanya pendapat saudara. Karena hikmat itu bukan hikmat manusia, tapi hikmat itu adalah hikmat Roh Kudus. Sampai di sini saudara paham apa yang saya katakan? Paham. Kalau belum paham, angkat tangan. Sudah paham, angkat tangan. Ya. Nah, kalau saudara nggak paham, saudara bisa konseling sama saya. Saya kasih waktu, anytime, tapi bukan anywhere. Di sini, di meja saya di sini. Ya, saya akan bantu saudara. Ya, jadi saudara-saudara, saya akan tolong. Saya akan tolong saudara sesuai dengan Alkitab. Ya, saya sudah undang seluruh tim kenabian dari BAB dan yayasan, ya, untuk membuat kuesioner mengenai pribadi dan kuesioner mengenai masalahnya. 2 hari sebelumnya kami terima, saya pelajari, kemudian mari kita konseling, ya. Saya akan bantu saudara, ya. Oke, jadi bahasa roh. Dan yang kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, saudara-saudara, ini ada bahasanya. Nanti mari kita lihat next, apa itu karunia hikmat. Nah, sekarang kita bicara mengenai karunia hikmat, yaitu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-8 yang tadi dikatakan hikmat. Hikmat menurut konteks Alkitab ini, perkataan hikmat adalah perkataan mengenai Kristus. Jadi hikmat menurut Roh Kudus, yang dari Roh Kudus, itu bicara mengenai Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam pekerjaan kita, yang namanya hikmat itu bicara mengenai Yesus. Di dalam pelayanan kita, yang namanya hikmat itu mengenai Yesus. Hikmat itu mengenai Yesus. Bukan hikmat ini saya harus melakukan pekerjaan ini, pekerjaan itu.
Saya harus sekolah ini, sekolah itu. Bukan itu. Ya, yang dimaksud dengan hikmat menurut roh adalah hikmat itu adalah mengenai Kristus. Perkataan hikmat adalah perkataan mengenai Kristus. Jadi di sini kita sedang bicara mengenai hikmat. Apa itu hikmat? Kita sedang bicara mengenai perkataan mengenai Yesus. Ya. Kita tidak bicara yang lain-lain, tetapi bicara mengenai Yesus. Dan ketika engkau bicara mengenai Yesus, dan Yesus itu adalah karena Yesus engkau ditebus, karena Yesus engkau dibenarkan, karena Yesus engkau dikuduskan. Itu side efeknya, akibatnya. Karena Yesus engkau disembuhkan, karena Yesus engkau diberkati. Itu adalah side effect. Jadi saudara, di dalam gereja kita membicarakan mengenai Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku, hanya Yesus. Kita tidak membicarakan yang lain. Kita tidak membicarakan pekerjaan kita. Kita tidak membicarakan mengenai rumah tangga kita. Kita tidak membicarakan mengenai pelayanan kita. Tetapi semua yang kita sebut tadi adalah side effect. Akibat saja. Tetapi pokoknya yang kita bicarakan hikmat itu adalah Yesus, Yesus, dan Yesus. Amin, saudara. Ya, ini mesti paham dulu. Jadi kalau saudara mau bicara mengenai bagaimana kita bekerja, bagaimana rumah tangga kita rukun, gimana pekerjaan kita berhasil, saudara jangan bagaimana. Saudara, hikmat itu adalah jalan keluar. Jalan keluar, kalau engkau ingin membicarakan jalan keluar, itu adalah membicarakan mengenai Yesus. Kalau engkau membicarakan mengenai Yesus, semuanya pasti jadi. Semuanya pasti jadi. Percaya saja. Ya. Kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, pasti tahu apa yang menjadi kewajiban saudara. Dan sukanya kita lupa. Ya, saudara-saudara, kita tidak di dalam hadirat Tuhan, ya. Saudara suka orang aku ini dalam hadirat Tuhan, ya. Kalau saudara tahu ada dalam hadirat, itu pasti berasa terus, ya. Haleluya, ya. Perkataan hikmat adalah perkataan mengenai Kristus. Hari ini kita bicara mengenai hikmat. Hikmat adalah perkataan mengenai Kristus. Yang kita bicarakan adalah Yesus sebagai hal yang dalam dan rahasia. Saudara-saudara, Yesus itu kalau kita bicarakan itu begitu dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Pribadi Yesus itu begitu dalam. Dan pribadi Yesus itu begitu sangat rahasia. Perkataan hikmat adalah perkataan mengenai Kristus sebagai yang dalam dan rahasia dari Allah. Ya. Yang telah ditentukan Allah. Yang telah ditentukan Allah untuk menjadi bagian kita. Jadi saudara-saudara, yang dalam dan yang rahasia tadi, yang selalu kita bicarakan, itu adalah ditentukan Allah menjadi bagian kita. Jadi siapakah Yesus itu? Yesus adalah sang kepala kita, dan kita adalah anggota tubuhnya. Selama engkau begitu, engkau tidak akan pernah tersesat kemanapun. Engkau tidak ada roh jahat yang akan datang kepadamu menggoda menipu engkau. Tetapi engkau terus akan hidup di dalam kebenaran. Perkataan hikmat adalah perkataan mengenai Kristus yang sebagai hal yang sangat dalam dan sangat rahasia dari Allah.
yang dimiliki Allah, yang ditentukan Allah untuk menjadi bagian kita. Jadi sang kepala yang kita bicarakan itu adalah hikmat, di mana kita menjadi anggota tubuhnya, kita menjadi bagian daripada dia. Mari kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tadi 14 ya, sekarang 1 Korintus 1 ayat 24. Mari kita sekarang bicara mengenai hikmat itu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, keturunan Abraham secara jasmani, maupun orang yang bukan Yahudi, yaitu orang yang bukan keturunan Abraham, tetapi yang karena percaya Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saudara-saudara, saudara bisa sekarang, dulu kita jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa. Saudara, kita semua jauh dari Allah. Hidup kita menurut keinginan kita sendiri. Masing-masing kita menggunakan jalan kita sendiri-sendiri. Tetapi Allah itu Allah yang mengasihi kita dengan hikmatnya, ya, dengan hikmatnya Bapa. Yesus adalah dijadikan satu hikmat dan Yesus dijadikan adalah suatu kekuatan Allah. Jadi, saudara-saudara, Kristus sang kepala itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan Allah dalam hal apa? Mengambil kita kembali dari milik iblis kepada milik Allah. Namanya menebus. Kemudian kita dijadikan, kita dibenarkan. Dan sehingga kita sekarang menjadi bagian dari kebenaran. Sudah benar? Baru bagian dari kebenaran. Ya, kita semua bagian dari kebenaran. Benar, sedikit jatuh langsung bangun. Jangan jatuh terus. Ya, begitu jatuh langsung bangun. Ya, ada pengampunan untuk kita. Tapi jangan jatuh terus, biarin jatuh terus. Saudara, ada pengampunan untuk kita. Dia mengampuni kita, artinya dia menebus kita, artinya dia membeli kita dari milik iblis kepada milik Allah. Setelah itu dia membenarkan kita. Membenarkan itu belum benar, saudara. Dibenarkan. Saya punya cucu. Cucu saya itu nganggap saya temannya. Ya, mestinya cucu kan, kalau saudara ada cucu, jangan gitu sama opa, yang sopan kan gitu kan. Betul nggak saudara? Tapi ini cucu itu kalau sama saya kayak teman, udah teman banget, ya kan. Jadi saudara-saudara, saya sama cucu saya nggak apa-apa. Walaupun dia begitu, saya anggap dia benar. Sudah benar? Belum. Bahkan tidak benar. Tapi saya anggap dia benar karena dia cucu saya, masih kecil. Saudara-saudara, saya benarkan. Sudah benar? Belum benar. Maka itu si cucu saya menjadi bagian dari kebenaran. Hidupnya masih belepotan, tetapi dibenarkan. Dianggap tetap cucu. Kita ini dianggap anak Allah. Udah benar? Belum. Tapi sebegitu kita jatuhnya kayak Petrus. Jangan jatuhnya kayak Yudas Iskariot. Nah, ya, saudara-saudara, mulai paham, bisa nangkap? Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, begitu saudara sudah benar? Enggak, tapi bagian dari kebenaran. Saudara-saudara, jadi orang yang menjadi bagian dari kebenaran seperti kita sekarang ini harus terus berjuang, jangan sampai jatuh. Bagaimana cara kita tidak jatuh? Betul-betul kita mengizinkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan cara menaruh pikiran kita di atas roh. Jangan naruh pikiran kita di atas diri kita. Jangan menaruh pikiran kita di atas masalah kita. Nanti urapan saudara hilang. Ya, saudara nggak rasa hadirat Tuhan. Tadi saya katakan, kalau saudara rasa hadirat Tuhan, saudara-saudara, itu mesti
saudara juga diuji. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 14, saudara-saudara, di mana pengaturan rasul-rasul mengatur nabi-nabi, itu diatur supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi saudara-saudara, karunia-karunia roh itu harus ada orang yang berhikmat. Artinya apa? Harus ada gembala yang mengatur dari nabi-nabi tadi, supaya nabi-nabi tadi yang bekerja di alam roh dipastikan betul-betul di alam Roh Kudus, bukan di alam rohnya sendiri, bukan juga di alam daripada roh jahat. Ya. Jadi saudara, karunia-karunia roh itu harus dipakai, ditingkatkan. Masing-masing kita harus meningkatkan supaya kita ini punya pewahyuan yang namanya hikmat. Ya, jadi jangan saudara bilang, oh aku rasa hadirat Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu semua nabi tunduk kepada nabi. Ya, dan yang ada di dalam pengembalaan nabi itu, yaitu gembala. Ya, kalau saudara kurang paham, saudara bisa konseling sama saya. Ya, saya kasih waktu untuk saudara yang cinta Tuhan, yang ingin melayani Tuhan, tetapi yang kurang paham, saya akan memberikan saudara sampai paham. Ya, semua ada di dalam Alkitab, tidak melenceng kemana-mana. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, jadi artinya saudara itu dipindahkan setelah saudara itu betul-betul dalam kepemimpinan Roh Kudus, dalam kepemimpinan Yesus yang ada di dalam roh saudara, itu namanya saudara baru mana yang lain apa? Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kudus. Ya, ada tingkatannya. Tingkatannya apa, saudara? Yang pertama? Ayo. Yang pertama tingkatannya apa? Gak ada yang bisa bunyi. Tingkatan pertama adalah ditebus. Kita ditebus. Itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang ada di dalam Yesus. Kita ditebus, dibeli. Yang kedua apa? Dibenarkan. Yang ketiga apa? Dikuduskan. Nah, saudara sampai kudus. Kudus itu apa? Terpisah dari dunia. Enggak pakai pikiran sendiri, pakai pikiran Tuhan. Saudara-saudara, Kristus itu adalah hikmat Tuhan. Jadi kalau engkau menjadikan Kristus itu kepala, semuanya pasti jadi. Percaya saja. Kalau saudara jadikan Kristus itu kepala, coba saudara jadikan Kristus itu kepala. Ya, semuanya pasti jadi. Ya, saudara pakai ini betul-betul. Next, ayat 30. Tetapi oleh Dia, oleh Bapa, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Karena kasih Allah Bapa, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus kepala dan kita anggota tubuhnya. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Kristus itu menjadi hikmat bagi kita. Oleh Allah, kamu berada dalam Kristus. Oleh karena perencanaan, planning, rencana Allah, Kristus menjadi manusia untuk menebus, membenarkan, dan menguduskan engkau. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Kristus itu adalah kekuatan Allah untuk memindahkan kita. Dan itu adalah hikmat Allah supaya saudara, Ia membenarkan, Ia menguduskan, dan menebus kita. Ya, Allah supaya bisa membenarkan, menguduskan, dan menebus kita itu melalui Yesus. Jadi bicaralah mengenai Yesus. Yesus itu cukup bagi kita. Amin. Dialah yang menebus kita. Dialah yang membenarkan kita. Dialah yang menguduskan kita. Next.
Kita tetap bicara mengenai hikmat, tetapi kita bicara di dalam 1 Korintus pasal 2, bukan pasal 1 lagi, yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kelihatannya ini tidak cukup kalau kita bicarakan, karena ini sudah lewat 1/4. Saudara-saudara, nanti saya share ke BC, saudara bisa baca. Atau nanti sore saya rencananya mengenai pengetahuan, saya akan sambung dengan hikmat yang ini. Saudara yang datang, saudara bisa ikuti Zoom untuk nanti sore, yaitu kita akan bicarakan mengenai 1 Korintus pasal 2 ayat 6 dan 10. Mari kita bangun berdiri.